Jonathan Javier, seorang petugas teknisi medis darurat atau disebut EMT, bertugas di Provinsi Mendoza, Argentina. Pada suatu malam, setelah menyelesaikan giliran kerjanya, ia yang lelah beristirahat di koridor rumah sakit. Saat sedang mengistirahatkan tubuhnya, muncul sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Ada bayangan seseorang yang duduk di dalam mobil pribadinya. Merasa curiga, ia segera mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Apa yang ia abadikan adalah sebuah adegan yang sungguh di luar nalar. Estamos en este momento en el microhospital, escuchamos un golpe y nos dimos vuelta porque dijimos, bueno, ¿quién está entrando? Cuestión de que no hay nadie atrás nuestro. Y miramos dentro del auto y dijimos, oh, pues si el auto... ¿Qué mierda es? Lo peor de todo es que no queremos salir. Un miedo, la puta madre. Lo peor de todo es que se mueve adentro del auto y no hay nadie. O sea, ahora vamos a ir a controlar el auto. Pero parece como si fuese un reflejo. La puta madre. No, huevón. A ver. Ya, salimos rápido para que vean que no es mentira. Mamá, la piel de gallina, hermano. Piel de gallina. Cagazo. Nadie. Nadie. Un montón. Es un montón. Mierda. Y encima nos mira la puta que te parió. No, chabón. No. Desapareció. La concha. Jonathan merekam melalui pintu kaca rumah sakit dan dengan jelas menangkap penampakan sosok pucat dan tembus pandang yang duduk di kursi penumpang mobilnya dan menunjukkan interior yang sepenuhnya kosong kepada kamera. Ia bahkan mengalihkan pandangan kamera ke sekeliling untuk membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di dekatnya. Namun, setelah kembali masuk ke dalam koridor, ia melihat kembali ke dalam mobilnya dan terkejut. Sosok misterius itu kembali muncul di kursi penumpang. Kali ini entitas tersebut tampak memfokuskan pandangannya, seolah-olah sedang menatap lurus ke arah Jonathan. Maka muncul pertanyaan yang meresahkan. Apakah Jonathan berhasil merekam hantu di luar rumah sakit yang sedang mencari tumpangan? Dan jika tidak, apa sebenarnya sosok yang samar dan menakutkan yang terlihat di dalam kendaraan itu? Apa pendapat kalian mengenai video ini? Silakan komen di bawah. Pada bulan Juni tahun 2025,
Sebuah rekaman yang diunggah ke platform media sosial TikTok oleh seorang pria bernama Macchio menjadi perhatian publik. Video tersebut menghadirkan adegan yang berpotensi membuat siapapun berpikir dua kali sebelum menginjakan kaki di dalam rumah duka lagi. Dalam klip yang direkamnya, Macchio menjelaskan bahwa dia dan rekan-rekan kerjanya telah berulang kali mendengarkan suara-suara aneh bergema di seluruh bangunan, bahkan pada saat gedung itu benar-benar kosong. Sambil merekam, ia terus mencoba meyakinkan tidak ada apa-apa di sana, hanya keheningan, hanya bayangan, hanya ruangan biasa. Namun pada detik ke-14, insiden dramatis terjadi yang langsung membantah semua jaminan yang ia tanamkan di kepalanya. Miren, como tenemos rato escuchando ruidos aquí en esta zona. Si vemos, pues está solo y creemos que pues hay algo aquí porque pues se empiezan a mover así como que medio raro. Miren, 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 miren. Miren cómo se mueve, miren, 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 miren. Miren cómo se mueve. No hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Terdengar suara. Lalu sebuah peti mati tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ini terjadi meskipun tidak ada orang di dalamnya dan tidak ada siapapun di area sekitarnya. Pemandangan ini ditambah dengan suara Macchio yang terdengar gemetar karena syok, menciptakan suasana yang benar-benar menyeramkan. Spekulasi pun bermunculan. Beberapa penonton bertanya-tanya, apakah ini adalah roh dari almarhum yang berusaha berkomunikasi? Sementara yang lain mengajukan penjelasan yang lebih rasional, seperti tekanan udara, engsel yang rusak, atau pergeseran alami kayu peti. Meskipun demikian, waktu kejadian yang kebetulan dan kepanikan Macchio yang semakin meningkat menjadikannya sangat sulit untuk diabaikan. Tidak lama setelah kejadian pertama, Macchio menggugah video kedua dari rumah duka yang sama. Kali ini nada suaranya jauh lebih panik dan frustasi. Dia menyebutkan lebih banyak suara yang tidak dapat dijelaskan, dan yang paling mengganggu, ia sepenuhnya sendirian di dalam gedung tersebut. Beberapa saat kemudian, ia berteriak histeris ketika situasi mulai lepas kendali. Estamos aquí en la funeraria, otra vez, con ruidos raros. Entonces, pues, está solo. Ahora sí, ¿cuál pinche que se ve? Que nada. Estoy solo a la chingada. Estoy solo. A la chingada. A la chingada. A la vez. No mames, no mames, no mames. A la chingada. Perabotan dan barang-barang lainnya mulai berjatuhan satu persatu, seolah-olah didorong dengan kuat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Reaksi Macchio terekam dengan sangat nyata. Ia mengumpat, berteriak, dan berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Jika kalian punya pendapat terhadap video ini, silakan komen di bawah. Video ini berasal dari seorang YouTuber asal Polandia yang mendedikasikan channelnya khusus untuk mendokumentasikan berbagai fenomena ganjil yang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Hampir setiap video di channel tersebut menampilkan rangkaian peristiwa yang diyakini sebagai aktivitas poltergeist. Ia mencoba menangkap setiap detail gangguan yang seolah-olah ingin mengeklaim ruangan pribadinya sebagai tempat tinggal entitas lain. Namun, di antara sekian banyak dokumentasi yang telah ia kumpulkan, terdapat satu rekaman spesifik yang menonjol.
karena intensitas kengeriannya. Coba kalian perhatikan videonya. Kurwa, jeszcze nie teraz, jak w sobotę. Kurwa mać. No nie mogę pomóc, żeby tu wrócić. Tak chuj. Tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang tertangkap kamera ini adalah pengalaman yang sangat traumatis bagi sang pemilik rumah. Insiden seperti ini sudah cukup untuk memaksa siapapun lari meninggalkan rumah tanpa keraguan sedikit pun, dan mungkin tidak akan pernah memiliki keberanian untuk kembali lagi demi menghindari apapun yang menghantui tempat tersebut. Mengenai keaslian video ini, memastikannya memang menjadi tantangan tersendiri. Menariknya, kualitas rekaman yang tidak beresolusi tinggi seringkali justru menjadikan indikator keaslian. Berbeda dengan video rekayasa modern yang biasanya tampak terlalu sempurna secara visual. Selain faktor teknis, bukti terkuat yang mendukung keaslian rekaman ini adalah reaksi emosional sang perekam. Suaranya mencerminkan ketakutan nyata, menyerupai seseorang yang sedang mengalami serangan panik hebat. Terlepas dari perdebatan apakah kejadian ini telah diatur atau tidak, video ini memberikan atmosfer yang menyeramkan. Seperti biasa, apa pendapat kalian mengenai video ini? Silakan komen di bawah. Bagi sebagian orang, rumah sakit adalah tempat yang penuh dengan ketegangan. Namun rekaman berikut mungkin akan membuat Anda benar-benar enggan untuk menginjakan kaki di sana lagi. Video ini datang dari Brandon, seorang petugas keamanan di sebuah rumah sakit di Alberta, Kanada. Di tengah keheningan tugas jam malamnya, ia menangkap sebuah fenomena yang sulit dijelaskan oleh logika manusia. Bayangkan diri Anda berada sendirian di lorong rumah sakit yang sunyi, dan tiba-tiba sebuah kursi roda bergerak dengan sendirinya tanpa ada dorongan dari siapapun. See, I fucking do. No. Kejadian ini tentu akan memicu rasa ngeri bagi siapa saja, karena seolah menegaskan bahwa ada kehadiran lain di sekitar tempat tersebut. Tentu saja, terdapat berbagai penjelasan logis yang mungkin bisa diajukan. Namun, teori-teori mistislah yang sangat mengundang rasa penasaran. Muncul spekulasi apakah kursi roda tersebut milik seorang pasien yang telah tiada, atau mungkin ada entitas lain yang sengaja menampakkan diri di hadapan Brandon. Apapun penyebabnya, menyaksikan benda mati bergerak secara alami di lingkungan medis adalah hal yang sangat menyeramkan. Menariknya,
Jika kita memperhatikan reaksi Brandon, nampaknya ini bukanlah pertama kalinya ia menyaksikan kejadian janggal tersebut. Ia terlihat seolah sedang berusaha membuktikan kebenaran dari apa yang telah ia lihat sebelumnya. Kini, dengan adanya bukti visual ini, ia bisa merasa tenang karena tidak akan ada lagi yang meragukan kesaksiannya mengenai penemuan paranormal di tempat kerjanya. Rekaman ini menjadi bukti otentik bagi Brandon bahwa ia tidak sendirian di dalam rumah sakit tersebut. Mengenai kebenaran video ini, seperti biasa, kalian yang memutuskan. Silakan komen di bawah.